barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Saudara-saudara dan saudari keluarga besar Lajnah Khairiyah Musyarakah Bangkinang, para pimpinan yayasan, pimpinan ma'ahid, para majelis guru, karyawan dan karyawati yang bergelar tak panggil gelar dan tak bukan tak panggil nama. Semoga semuanya dalam keadaan senang dan bahagia dalam liputan taufik, rahmat dan nikmat Allah Taala. Alhamdulillah, di hari Jumat yang kedua ini di bulan Zulqa'dah Al-Haram ini, kita kembali bisa duduk bersama, saling berjumpa, mengikat hati, bisa sama-sama bertemu semuanya dari semua lembaga, walaupun hanya sekejap, tanpa terasa selesai pula acara ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan pertemuan ini pertemuan yang dipenuhi dengan rahmat, diberikan as-sakinah, dan diliputi atau dikelilingi oleh para malaikat. Dan di saat kita berpisah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak lupa untuk senantiasa bersalawat dan salam kepada baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang telah mengikat kita dengan tali iman, mempersaudarakan kita dengan Islam, melebihi persaudaraan-persaudaraan yang lain. Semoga persaudaraan ini membawa kita masuk ke surga. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, supaya pertemuan ini semakin berarti, maka kita hidupkan pula dengan sama-sama mengaji. Yang sudah belajar mengulang-ulang, yang belum maka menambah ilmu. Semuanya ada kebaikan. Mudah-mudahan Allah mantapkan iman kita sehingga membuat kita semakin terasa nyaman. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mereka lah yang berhak mendapatkan keamanan, aman daripada
neraka dan aman daripada keluh kesah, dan mereka lah yang mendapatkan hidayah. Baiklah kaum muslimin, para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah, melanjutkan at-tauhid yang kedua, yaitu tauhid al-ilmi, atau pembahasan yang kedua yaitu tauhid al-ilmi al-i'tiqadi, yaitu tauhid yang sifatnya pengetahuan dan keyakinan, artinya bertauhidkan Allah, atau tauhid yang sifatnya ilmu, pengetahuan dan keyakinan. Karena ada yang sifatnya iradi, ibadah, talabi dan keinginan, itu tauhid al-uluhiyah. Sudah sampai kita pada poin yang kelima. Poin pertama kemarin tentang asal, landasan utama mengenal sifat dan asma Allah adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan ditetapkan oleh Rasulnya, min ghairi tamthil, tanpa menyerupakan, tanpa tamthil, wala takyib, dan tidak pula mentakyib, yaitu memvisualisasikan atau membayangkan seperti apa. Wa nafi ma nafahu Allah an nafsihi, dan menafikan apa yang Allah nafikan dari dirinya. Semua sifat yang dinafikan dari Allah SWT, au nafahu anhu rasuluhu, atau dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa dirubah-rubah, dipaling-palingkan, ditakwil-takwilkan, wala ta'til, dan tidak pula dita'til atau dikosongkan dari makna, atau tidak mengatakan maknanya tidak diketahui, seperti al-mufawwidah. Ada muawwilah, ada mufawwidah, artinya mengakui huruf tetapi tidak mengandung makna. Itu tidak benar. Seperti firman Allah SWT, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak satu pun yang serupa dengan Allah, tapi Allah mendengar dan Maha melihat. Maka melihat Allah tak sama dengan melihat makhluk, mendengar Allah tak sama dengan mendengar makhluk. Berarti bersemayam Allah tak sama dengan bersemayamnya makhluk. Ketertawanya Allah tidak sama dengan tertawanya makhluk. Turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Jadi ayat ini bagi ahli sunnah ayat untuk menerima semua sifat. Tapi bagi al-mu'awwilah wal mu'attilah, ahli bidah, menjadikan ayat untuk menolak banyak sifat. Jadi bedanya itu saja. Salam ahlan dokter. Jadi ayat laisa kamitslihi syai' bukan untuk menolak sifat. Tidak ada yang serupa dengan Allah, lalu kita tolak semua sifat yang dibayangkan serupa. Tidak, tapi untuk mengisbatkannya tanpa menyerupakannya. Taib, yang kedua, bahwa tamsil dan ta'til menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, atau ta'til menolak sifat-sifat Allah yang ditetapkan untuk dirinya, itu termasuk kufrun, sesuatu kekufuran. Dan kita sudah sebutkan dalam pertemuan sebelum ini, mengkafirkan perbuatan tidak otomatis mengkafirkan sang pelakunya. Kemudian mengkafirkan pelaku secara umum tidak mengharuskan mengkafirkan secara muayyan, orang per orang. Misalnya orang yang melakukan ini kafir, tapi apakah si fulan ditunjuk orangnya melakukannya otomatis kafir? Tidak. Misalnya orang yang sujud ke kuburan itu kafir, tapi si fulan yang sujud di kuburan itu apakah kafir atau tidak? Ini lain hukumnya. Sudah kita sebutkan pula dalam penjelasan sebelumnya, ada 5 stasiun yang harus dilewati.
Jadi bukan langsung asal dia buat sesuatu kafir langsung dikafirkan. Ini berlaku pada kebanyakan masalah-masalah takfir dalam masalah akidah. Jadi harus melewati fase-fase yang 5 tadi, stasiun-stasiun yang 5 itu. Jadi tidak sembarangan. Makanya berbicara masalah takfir itu masalah berat. Jadi ketika menyebut perbuatan itu kafir, tidak otomatis mengkafirkan pelakunya. Tidak seperti yang dipahami oleh Al-Khawarij. Al-Khawarij kalau melihat sesuatu kekufuran langsung mengkafirkan pelakunya. Dan Ahlussunnah jauh daripada hal tersebut. Tetapi ahli bidah menempelkan ini kepada Ahlussunnah, sehingga ketika kita menyebut itu perbuatan kafir, mereka mengkampanyekan, mereka mengkafirkan seluruh kaum muslimin, mengkafirkan seluruh kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah paham wahdatul wujud. Wahdatul wujud, bahwa alam ini bisa menyatu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alam ini jadi seperti keyakinan mereka, Allah dengan kita, kita Allah, Allah kita. Ini adalah kekufuran yang nyata. Atau Allah berpindah-pindah, berinkarnasi dengan hamba-hamba atau makhluknya. Bisa dia menyatu dengan manusia, bisa dia masuk ke tubuh hewan dan sebagainya. Ini adalah kekufuran yang nyata. Kemudian yang keempat adalah al-imanu bil malaikatil kiram, wajib beriman kepada malaikat baik secara global maupun secara tafsil, secara detail. Ini juga sudah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya. Dan yang kelima adalah al-imanu bil kutubil munazzalati jami'iha, yaitu mengimani semua kitab yang diturunkan, baik yang disebutkan namanya kepada kita ataupun tidak. Semua yang diturunkan wajib diimani secara garis besar, dan mengimani segala detail yang disampaikan kepada kita. Termasuk di dalamnya meyakini bahwa semua kitab sebelum Al-Quran itu sudah tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Dengan demikian, maka semua agama yang masih memakai kitab-kitab sebelum Al-Quran adalah agama yang sudah dibatalkan. Artinya, mereka bukan orang beriman. Mereka bukan orang Islam. Mereka bukan pengikut nabi-nabi tersebut, karena nabi-nabi tersebut sudah menyampaikan kepada umatnya wajib mengikuti nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka tidak beriman pada Nabi Muhammad, mereka tidak beriman pada nabinya sendiri. Misalnya Nabi Musa memerintahkan umatnya Yahudi untuk mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sampai kepadanya ajaran Nabi, mereka tidak beriman, berarti mereka kufur kepada nabinya sendiri. Dan kufur kepada nabinya atau kufur kepada seorang nabi sama dengan kufur kepada semua nabi. Misalnya kadzdzaba ashabul qaum Nuhin mursalin, umat atau kaum Nabi Nuh kufur kepada semua rasul. Kazzabat Nuhun qaum Nuhin mursalin, kaum Nuh telah kafir kepada seluruh rasul. Padahal kaum Nuh sampai kepada mereka baru seorang rasul, yaitu Nuh alaihi salam. Tapi kufurnya kepada Nabi Nuh dihukum Allah kufur kepada seluruh nabi. Kufur kepada seluruh nabi. Kemudian kitab-kitab sebelumnya semuanya sudah mengalami perubahan-perubahan.
Makanya kitab Talmud versi Ibrani berbeda dengan Talmud versi bahasa-bahasa lain. Kitab Injil bahasa Inggris berbeda dengan Injil versi bahasa Arab, berbeda dengan versi bahasa Melayu dan bahkan Afrika. Bahkan dalam bayangan mereka Nabi sendiri, kalau orang Afrika bayangkan Nabi Isa itu hitam. Nah, kalau orang Barat bayangkan Nabi Isa itu putih kemerah-merahan dan sebagainya. Itu tandanya bahwasanya agama-agama tersebut kita sebut sudah dirubah. Sedangkan Al-Quranul Karim itu adalah dijamin oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami sesungguhnya yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang menjamin menjaganya. Maka Al-Quranul Karim yang kita baca hari ini seperti itu pula lah yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berkurang satu huruf pun. Berkurang satu huruf pun, semuanya lengkap sampai kepada kita. Nah, kalau ada yang meyakini Al-Quran yang ada hari ini tidak lengkap, berarti agamanya tidak lengkap. Orang yang agamanya tidak lengkap berarti orang yang kurang agamanya. Orang yang kurang agamanya berarti orang yang tidak beragama. Ma'asyul kiram, seperti orang Syiah misalnya, meyakini Al-Quran yang ada ini adalah sepertiga atau seperempat. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan 1/10. Yang lainnya mana? Hilang. Kapan datang? Menjelang kiamat. Terus apa yang diamalkan lagi menjelang kiamat? Ketika Al-Mahdi datang. Ini adalah cerita-cerita kosong yang dibuat-buat oleh agama baru tersebut, yaitu agama Syiah Rafidah alaihim la'inullah. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah. Yang keenam adalah al-imanu bi anbiya'illah, yaitu wajib beriman kepada seluruh nabi, bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib beriman kepada seluruh nabi. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun di antara nabi itu atau rasul itu. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Naam. Dan para rasulnya salawatullahi wassalamu alaihim, dan para rasul kita sudah pelajari bahwa antara nabi dan rasul ada umum dan khusus. Yang pertama, semua nabi dan semua rasul sama-sama mendapat wahyu. Cuma berbeda, para ulama mendefinisikan rasul adalah yang diwajibkan menyampaikan kepada umatnya dengan syariat yang baru, sedangkan nabi tidak membawa syariat yang baru, melanjutkan syariat nabi sebelumnya, melanjutkan syariat nabi yang sebelumnya. Ini definisi yang paling masyhur di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama. Ala kulli hal, semua nabi yang diutus Allah dan rasul wajib kita imani. Wa annahum afdalu mimman siwahum minal bashar. Bahwa nabi lebih afdal, adalah manusia yang lebih afdal dari manusia manapun. Dari manusia manapun. Wa man za'ama ghaira zalika faqad kafar. Siapa yang meyakini ada manusia yang lebih afdal dari nabi, ini adalah kafir. Adalah kafir. Karena Allah telah menjadikan derajat tertinggi adalah rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka kalau ada yang mengatakan siapa yang melakukan perbuatan ini
diberikan baginya pahala 70 orang nabi. Kan ada kadang-kadang kita dengar hadis-hadis palsu, ya, siapa yang mengerjakan perbuatan itu afdal dari 70 orang, diberikan baginya pahala lebih dari yang diberikan kepada 70 orang nabi. Nah, kalau ada tuan-tuan dengar yang seperti ini, pastikan ini dusta. Pastikan ini dusta. Sebab apa? Seorang nabi saja tidak bisa dilampaui oleh seorang wali, apalagi melampaui 70 orang nabi. Maka pastikan itu dusta. Tidak usah diperiksa lagi itu. Ya, kalau ada yang mengatakan nabi seseorang dapat pahala lebih besar dari pahala Nabi alaihi salatu wasallam, katakan ini hadis bohong, hadis dusta. Jangan tanya boleh, jangan cari nomor dan boleh, tidak perlu boleh. Ya. Nah, kalau ada yang mengatakan seperti ini, wali itu memiliki tempat maqam yang tak bisa dicapai oleh malaikat dan tidak pula dicapai oleh para rasul. Nah, gimana? Kalau ada yang meyakini wali atau imam mencapai makam yang tinggi di sisi Allah lebih dari makam yang dicapai oleh malaikat atau yang dicapai oleh nabi dan rasul, apa hukum yang seperti ini? Kufur, adalah kekufuran. Karena apa? Nabi dan Rasul lebih tinggi daripada wali dan imam. Dan inilah keyakinan sebagian Syiah, bukan sebagian, Syiah yang ada hari ini, dan juga sebagian Sufi. Orang Sufi mengatakan seperti kata Al-Qushairi, bahwasanya para nabi dan rasul hanya sampai ke tepi laut, ke pantai saja, tidak sampai menyelam. Sedangkan para wali sufi sampai menyelam ke dasar lautan. Itu tidak banyak nolome. Ya, tidak banyak wali nan lome. Tentu lomenya masuk hidung sosok Allah. Itu banyak yang sosok. Sebab apa? Di sini mereka meyakini para wali itu lebih hebat daripada para rasul. Ujung-ujungnya apa? Mereka akan membuat kekufuran demi kekufuran. Di antaranya banyak wali yang tidak salat. Wali yang tidak salat. Ada yang akrab dengan seorang wali dan habib di negeri ini, menceritakan dia sejak pagi, maksudnya sebelum zuhur, duduk bersamanya, tidak beranjak sang wali ini dari tempatnya. Sampai pula asar tetap juga, tidak juga pergi dari tempatnya. Akhirnya gelisahlah sang tamu ini. Dia juga belum salat karena wali belum salat. Akhirnya melihat gelisah, kamu kira saya belum salatnya? Ya, pergilah salat di kamar itu. Pas masuk, nampak sang wali sedang salat di situ. Segan mengganggu, dia pindah ke bilik sebelah. Datang juga wali salat di tempat itu. Akhirnya karena orang ini jahil, tak berilmu, dikiranya wali ini punya ilmu pecah rokok. Tahu ilmu pecah rokok? Di satu tawasa bisa berada di beberapa tempat. Ini keyakinan kami dulu waktu belajar di sekolah, di pondok dulu. Dia itu tinggi kewalian Syekh itu. Apa sebab? Bisa berada di Kinang, di waktu yang sama berada pula di Padang. Sama-sama wajah hadis. Kosan wajah hadis kosan. Nah, dikiranya seperti itu. Tapi orang berilmu hanya tahu bahwasanya
itu adalah perbuatan syaitan. Syaitan ahli sekali main filem. Jadi kalau tonton nak filem masuk dalam apa istilahnya? Kalau filem 10 yang paling baik, top 10 ya, top 10 atau masuk dalam box apa istilahnya? Box office, misalnya paham antum bersih. Maka undang setan sebagai sutradara. Undang sultan sebagai sutradara, pasti menang. Karena setan ahli bermain, dan indah permainannya, sehingga banyak yang tertipu. Dikiranya sang wali bisa berada di beberapa tempat, padahal itu adalah replika wali yang dilakukan oleh syaitanur rajim. Oleh itu kaum muslimin, banyak orang kita mengatakan bahwa wali si fulan bisa memecah robohnya menjadi 7 kali atau 7 tempat. Kalau tuan-tuan pernah belajar ilmu silat, ya, ilmu pecah roboh, ilmu pecah roboh itu ada, dia bisa memecah seperti 5 orang yang akan kita hadapi. Sebenarnya kita sedang berhadapan dengan syaitan. Berhadapan dengan syaitan. Maka obatnya apa? Obat minum pil anti syaitan. Baca ayat kursi, baca ayat al-mu'awwizat, seperti yang dilakukan oleh seorang syekh terhadap wali kutub. Wali kutub di dunia ini hanya 2 orang wali kutub, dan tak berganti sebelum yang satunya mati. Sudah mati baru bisa diganti. Jadi ada seorang wali kutub dari Sudan. Dia sejak kecilnya memang cerdas. Cuman karena di kampungnya orang banyak tarekat, dimasukkan orang tuanya ke jemaah tarekat. Dan memang dasar rajin, belajar ulet dan cerdas, sering naik peringkat, kelas akselerasi sampai ke puncak wali. Ya, khalifah mursyid, akhirnya menjadi wali kutub. Dan di antara keluarganya atau kerabatnya ada yang ulama, ingin menasihatinya, datang ke tempatnya. Lalu dia katakan, ya, namanya Hamid Adam. Kalau tuan-tuan mau tahu ceritanya, nanti cari di YouTube Hamid Adam. Dia menceritakan kisah taubatnya itu, supaya orang lain paham bahwa sesungguhnya dia tertipu oleh yang mengaku malaikat. Nah, ini masalahnya, dia belajar tidak dengan ilmu yang diajarkan Allah dan Rasul, tapi melalui ilmu yang disebutkan oleh ahli-ahli tarekat dan tasawuf waktu itu di negeri itu, karena memang di sana sangat banyak tarekat dan tasawuf. Akhirnya dia selalu didatangi oleh malaikat. Menurut dia didatangi oleh malaikat. Dan ini tak mungkin dibuktikan kecuali oleh orang yang paham ilmu. Kalau sesama mereka semuanya tertipu. Semuanya tertipu. Kalau kan tidak percaya nanti kualat. Kalau tidak percaya kualat. Datang seorang ulama ingin menyadarkannya. Ya Hamid Adam, kamu harus tobat dari kesalahanmu. Gimana sih anak tobat? Saya habis Quran, saya selalu didampingi oleh malaikat kemana-mana. Masya Allah, tuan-tuan, sampai-sampai dia ceritakan, orang meyakini di jemaahnya kalau menikah supaya berkah istrinya jemaah itu, pemuda itu harus malam pertamanya dengan saya dulu, katanya. Lama jadi wali ya. Jadi wali. Jadi awal pertama dia supaya barakah. Jadi ternyata walid banyak sampai ke Sudan banyak. Ada juga walid rupanya di kaum muslimin. Ini kisah nyata. Kenapa dia berani melakukan itu? Karena malaikat yang menyuruh.
utusan Allah yang datang kepadanya. Sebab sejak kecil dia tidak belajar ilmu yang seperti kita pelajari. Yang dia pelajari adalah ilmu kesaktian, ilmu sakti mandraguna, ya, ilmu zikir-zikir yang dikarang dan sebagainya, sehingga seolah-olah berinteraksi langsung dengan malaikat. Akhirnya sang ulama ini katakan kepadanya, Hamid Adam, coba panggil malaikatnya, saya ingin juga berinteraksi dengannya. Akhirnya dia baca mantra khusus, tidak bisa dipahami orang lain. Dia kira itu adalah wahyu, macam makali-makali, macam makali-makali. Dia tidak bisa disadarkan itu, karena dia menganggap itu sebagai ilmu. Hanya dia bacakan mantra tadi. Mantra, tahu antum kan mantra sebagian tidak pernah belajar mantra, percuma di Pariaman. Kalau saya pernah belajar mantra, yang saya baca di waktu mandi tengah malam di Sungai Kampar. Ya macam-macam dah mandi, mandi tengah malam dulu lah, tinggi menyalin lah. Kok jadi saya menumbuk batang coba ada dua coba babur, tak corek dah berlubang cinan. Tapi untung tak jadi lah. Ya selelok nak masuk itu doang. Lah mandi tengah malam lah, dua mantra dia bocong je lah. Sampai gini tak faham dah makna. Ini bunyi bahasa Arab tapi tanya gua Arab tak faham lah. Tapi masih hafal dan beginilah. Nah, subhanallah. Ini baca mantra itu datang yang dikatakan malaikat tadi. Tapi sang alim ini membaca dalam hatinya ayat kursi. Dia berkomit, ini baca mantra, ini membaca mantra bulan. Satu mantranya sihir, satu mantranya Al-Quran dan zikir. Datang sang malaikat tadi, datang duduk di tempat yang jauh, tidak berani mendekat. Lalu dipanggil oleh Hamid Adam tadi, sebelum tobatnya tadi, sini tal. Itu nunjuk, maksudnya Syekh itu ada, suruh dia pergi. Dan Syekh pura-pura tidak melihat, tapi semakin dia tunjuk begitu, semakin dia kencangkan banyak ayat kursinya. Tadi tidak kedengaran, sekarang dia perdengarkan sampai terdengar oleh malaikat tadi. Akhirnya semakin jauh dia pergi ke rumah sana, tidak mau dipanggil. Baru sadar sang Hamid Adam ini, sang wali kutub ini, kenapa kok dia lari dengan bacaan ayat kursi, padahal saya juga baca Quran. Sebab dia hafiz. Ya kalau di Sudan itu rata-rata hafiz orang sejak kecil. Ya, jadi kalau di sana kalau ahli tafsir rata-rata hafiz Quran 30 juz. Kalau kita ahli tafsir kadang-kadang juz 30 tidak lancar. Itu aja bedanya. Jadi kaum muslimin muslimat akhirnya larinya. Baru dia tanya, apa sebabnya? Lalu Syekh tadi menjelaskan, kamu baca Quran untuk mendatangkan jin, mendatangkan yang kamu kira malaikat tadi. Kalau saya untuk menghalau syaitan. Tentu beda bacaannya. Jadi ternyata Quran itu kalau salah gunakan justru mendatangkan syaitan. Maka kami dulu di pondok ada yang membisikkan, mengajarkan, mau ketemu jin baca di malam itu surat Al-Jin. Coba baca tapi tidak Sudan rosak takut tibur. Dan coba tapi tidak tamatkan dah. Gua ya datang lagi kan? Oh dah siap datang mah. Alhamdulillah. Alai nak datang jinnya tentu dia kalau datang pingsan lah kan. Jadi kaum muslimin, jadi beda orang yang membaca zikir yang dikarang atau yang tidak untuk digunakan waktu itu bisa mendatangkan jin. Makanya jangan segera tertipu antum, supaya kebal baca banyak selawat. Ada perguruan siapa yang masuk ke dalamnya dianjurkan banyak baca selawat. Gunanya apa? Ilmu kebal. Nah gimana tuh? Ya mantap perguruan Ustaz.
awak dapat kesaktian, tak tolak dia senjata tajam, tahu baca selawat, hantum sudah tertipu. Sekarang siapa yang tahu? Orang berilmu. Sebab selawat bukan untuk ilmu kebal. Selawat itu Nabi sendiri tak kebal doi. Nabi kebal, Nabi kebal. Tolak dia senjata. Mana Nabi luka? Lain. Nabi pun nak takilyu. Tak takilyu nak apa dia? Sakit pinggangnya kerana jatuh. Pernah? Kalau seandainya selawat untuk kebal, kenapa Nabi nak gunakan di perang Uhud sampai giginya patah, sampai kopi besinya pecah masuk ke dalam gerah pipinya, kepalanya berdarah. Kalau bisa dia selawat, baca selawat deh. Ampunlah selawat Nabi deh, pada awak baca selawat sah. Jadi selawat bukan untuk minum kebal. Al-Fatihah, surat yang paling mulia, bukan untuk kesaktian, tapi adalah untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kaum muslimin dan muslimat, jadi jangan gara-gara mak tiap mai dan baca subhanallah 5555 atau kayak itu. Mantap, bunyinya mantap, tapi antum sudah ditipu oleh malaikat tadi yang lari kalau dibaca surat ayat Al-Kursi. Apa dia lari? Jin, syaitan. Kalau malaikat tidak akan lari. Akhirnya dengan izin Allah, sang sufi tadi taubat dan kembali ke pangkuan sunnah Nabi SAW dan giat berdakwah mengingatkan umat jangan sampai tersesat. Bukan karena bodoh, tidak, tapi karena tertutup informasi ilmu kepadanya. Itulah gunanya kita selalu harus di majlis ilmu, bukan di majlis zikir saja. Bukan dilarang berzikir, tidak, bukan dilarang untuk menghidupkan zikir, tidak, tapi zikir saja tidak cukup kalau tanpa ilmu. Ada yang berzikir baca ya Rahman 3000 kali pagi 3000 pagi 3000 petang. Hafizah Al-Quran tapi kerasukan jin. Biasanya orang mengeluarkan jin dengan baca Quran. Ini hafizah Quran tapi kemasukan jin. Kok bisa? Ini yang menyampaikan yang tengah ruqyahnya kepada Allah. Yang tengah ruqyah cerita. Lalu saya tanya, Mbak, ada enggak amalan khusus? Katanya enggak ada. Coba ingat-ingat. Oh iya, Mbah yang saya dulu pesan supaya hafalan saya kokoh, amalkan baca ya Rahman 3000 kali di petang hari, 3000 kali di pagi hari. Ada dalam hadis Nabi ini. Apa Ustaz hadis sodonya kan gitu nanti kan? Ada dalam sunnah Nabi? Tidak ada. Akhirnya oh ini masalahnya. Ustaz tahu bahwa di sini kunci masalahnya. Ini dibacakan ayat-ayat, akhirnya yang di dalam diajak ngomong. Woi, kamu keluar, tidak mau. Kenapa? Saya sayang sama dia. Sayang sama dia. Kenapa? Dia manggil saya setiap hari 3000 di waktu petang, 3000 di waktu pagi. Siapa nama kamu? Rahman. Nama jinnya Rahman. Jadi dia mau tahu tiap pagi 1000 kali, sore 3000 kali. Tidak boleh salah hitung. Kalau salah hitung diulang lihat. Atau tidak boleh terputus. Misalnya sedang baca ya Rahman lah sampai hitungan 2998, 2 tinggal lah. Dia mau dah mak do kan? Iya mak katanya harus ulang lagi. Karena menyusahkan. Ada Nabi kalau kita sedang zikir dipanggil ibu apa terputus ulang lagi di awal? Ya ada. Memang dasar lemu-lemu itu begitu. Banyak pantangannya. Banyak pantangannya. Kita yang tak boleh terputus salat aja kan.
puasa sah, zikir tak masalah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, akhirnya dengan izin Allah dia disembuhkan kembali dengan cara meninggalkan amal yang tidak disunnahkan tadi. Jadi melakukan amal tanpa ilmu bukan menyelamatkan tapi menyesatkan. Ini kembali ke masalah kita tadi, siapa yang mengakui ada yang lebih hebat dari Nabi, dia sudah melampaui batas iman kepada kekufuran. Itulah maka mereka meyakini ada wali-wali kutub yang bertugas mengatur sebagian urusan alam ini. Siapa yang memberi tugas? Menurut mereka Allah. Siapa yang kasih tahu? Malaikat tadi yang bila dibaca ayat kursi tak berani mendekat. Ini banyak ngaku malaikatnya woy. Cuman karena kita tidak tahu sifat malaikat, dianggap itu malaikat. Ada orang-orang sufi mengatakan, kalian katakan tidak ada ilmu pecah rogo. Tu Syekhul Islam, syekhnya kalian, syekhnya Wahabi, Ibnu Taimiyah juga punya ilmu pecah rogo katanya. Pernah dengar ceritanya? Hah? Ada juga misluhat tu sih. Dai-dai baru. Nah, memang kalau tampilannya meyakinkan, selalu bawa buku, selalu menampilkan slide bukunya. Awak tu tak bisa aman tak sih tapi tampilkan slide buku dah. Tampilkanlah slide nah lecon dah ajak lo kena ada bukunya. Enggak. Cuman kejujurannya tidak jujur. Selalu memotong-motong tak lengkap. Akhirnya membuat tugas baru bagi para ustaz untuk kembali baca kitab. Tapi welok je ya. Nah, ketika dikatakan Ibnu Taimiyah punya ilmu kesaktian pecah raga, yaitu ketika beliau di penjara di Mesir, lalu dilaporkan orang beliau mengajarkan ilmu di beberapa tempat. Di kampung itu sampai 3 tempat dalam semalam. Sampai berita ini kepada sang gubernur, sang penguasa yang sudah dibusukin oleh para pembisik dari kalangan sufi waktu itu, membusukkan nama Syekhul Islam sehingga beliau dipenjara. Jadi sampai kepada beliau, sang gubernur khawatir jangan-jangan ada pejabatnya yang main mata dengan Ibnu Taimiyah. Artinya di waktu tertentu dilepas. Lalu dia ini kan kirim mata-mata. Ternyata memang ada. Misalnya kalau di sini dia di penjara, di mana penjara di mungkin? Di mana? Pahlawan misalnya. Ditemukan di Masjid Madinah ngajar, Masjid Hayya bintu Aziz Al-Khudur ngajar. Kemudian masjid mana lagi sini? Yang paling dekat. Zaid bin Thabit ya misalnya ngajar. Akhirnya saya gubernur ngutus surat. Ada apa? Kok bisa? Lalu ada yang mengatakan di depan Ibnu Taimiyah, jangan-jangan itu malaikat. Kan orang begitu kan? Karena yang diajarkannya persis seperti yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah. Ada yang mengatakan itu jangan-jangan malaikat. Lalu Syekhul Islam mengatakan tidak mungkin malaikat. Apa sebab? Malaikat tidak mungkin berbohong. Malaikat tak mungkin berbohong. Ini yang tidaklah membohongi orang. Ngaku Ibnu Taimiyah, padahal bukan Ibnu Taimiyah. Berarti dia ingin menyesatkan orang dan berbohong. Malaikat tak mungkin berbohong. Ya kalau ada yang datang nanti kepada tuan-tuan dan malaikatnya kan, beliau nikah limonya wajib tak yakin. Wajib tak yakin. Apa sebab? Malaikat tak mungkin menyalahi syariat. Tuan-tuannya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian di situ juga dijelaskan Syekhul Islam tidak mengaku itu dirinya. Kan tadi dituduhkan Ibnu Taimiyah punya ilmu pecah rogo.
Itu bukan Ibnu Taimiyah ngaku, orang yang mengatakan, orang sufi yang mengatakan. Murid-muridnya tidak pernah mengakui itu. Dia sendiri ketika disampaikan itu kepadanya, dia katakan itu syaitan. Itu adalah syaitan. Saya tidak pernah keluar dari sini. Malaikat tidak mungkin, karena malaikat tidak mungkin menipu orang. Kalau menipu orang itu bukan malaikat. Karena ngakunya yang di Madinah ngaku Syekhul Islam Taimiyah. Yang di Zaid bin Sabit ngaku Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah tak pernah mengakui punya ilmu itu. Sedangkan wali-wali banyak yang mengaku punya ilmu itu. Jadi kan disamakan kisah Ibnu Taimiyah dengan kisah para wali dan habib yang mengakui dia punya karamah itu. Ibnu Taimiyah tak mengakui itu. Jadi yang katakan, oh Ibnu Taimiyah juga mengaku kewalian-walian seperti itu, enggak. Dia tidak mengakuinya. Dia katakan itu adalah syaitan yang datang menyerupai Ibnu Taimiyah untuk menyesatkan orang, Wallahu musta'an. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah SWT, mengakui kedudukan wali lebih tinggi daripada Nabi adalah sebuah kekufuran. Apalagi sampai mereka mengatakan kalau Nabi menerima wahyu melalui Jibril, sedangkan wali langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pakai ilmu kasyaf. Kasyaf artinya terbuka hijab. Padahal bukan terbuka hijab, tapi mereka menuntut ilmu di ulu kasyaf. Nah, jadi kalau ilmu kasyaf, ilmu ulu kasyaf itu di puncak kompe. Nah, kalau di situ mungkin setannya banyak mungkin. Ya. Jadi bukan ilmu kasyaf. Tidak ada hijab terbuka bagi siapapun, bahkan Nabi sendiri, kecuali di akhirat nanti. Di akhirat nanti bagi hamba-hamba yang beriman, orang-orang yang masuk surga. Saat itu baru Allah bukakan hijab dan tidaklah diberikan nikmat kepada orang beriman melebihi nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la tahrimna an-nazar ila wajhikal karim. Sedangkan selain itu tetap dengan hijab. Kita dihisab di padang mahsyar dengan hijab. Kita hanya berbicara, Allah berbicara dengan kita, tapi tidak memperlihatkan kepada kita dirinya. Kapan baru dapat? Setelah kita masuk surga. Makanya orang yang tidak yakin melihat Allah dikhawatirkan tidak masuk. Nah gitu. Karena tidak dapat nanti. Sebab Allah, Nabi mengatakan itu. Allah mengatakan itu. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nabi katakan, innakum satarawna rabbakum. Kalian pasti akan melihat Rabb kalian. Kama tarawna al-qamara lailatal badri, seperti jelasnya kalian melihat rembulan di malam bulan purnama. La tudamuna fi ru'yatihi, tak ada penghalang kalian untuk melihatnya waktu itu. Jelas. Kapan? Kalau masuk surga. Oleh sebab itu, tolong jangan diingkari keinginan itu. Rindulah bertemu dengannya. Niscaya Allah rindu bertemu dengan kita. Maka keyakinan orang-orang Syiah adalah seperti kata Al-Khumaini dalam Al-Hukumat Al-Islamiyah, inna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya para imam kita, mulai dari Ali bin Abi Thalib sampai kepada Muhammad ibn Hasan al-Askari, seluruh keturunan Ali dari jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib. Keturunan Hasan tidak ada pula masuk, keturunan Husain pula yang masuk semuanya. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, memiliki maqam yang tinggi di sisi Allah, tak dicapai oleh malaikat dan tidak pula didapat oleh para nabi. Inilah satu contoh kekufuran yang dilakukan karena menganggap mereka lebih afdal daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan itu saja, sampai Al-Jazairi dalam Al-Anwar Nu'maniyah menyebutkan bahwasanya
Nabi atau para imam itu didatangi oleh malaikat yang lebih besar, lebih agung daripada Jibril. Berarti dalam keyakinan Syiah ada malaikat lebih mulia dari Jibril. Ini banyak memang jago mengarang oleh Syiah itu. Maka Al-Kulaini itu kitab yang Al-Kafi itu 120 jilid, isi duto sodok. Yang kalau berduto banyak cerita. Nah, Allah 120 jilid. Usulul Kafi wa Furu'ul Kafi. Pokoknya mau cara. Nya sodok Alul Bait riwayat do. Berawat dari Alul Bait akhbarana Abu Abdillah. Dan rata semuanya atau rata-rata adalah akazib. Adalah kaw akazib dan abatil. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi antara mereka kini bahwa para imam mereka memiliki makam yang lebih tinggi daripada makam para nabi dan para malaikat. Di kalangan sufi yang dulu juga ada bahwa para wali itu sampai ke makam yang juga tidak bisa dicapai para nabi dan rasul, seperti ungkapan mereka bahwasanya nabi itu, para nabi itu hanya sampai ke pantai saja, sedangkan para wali sampai menyelam ke dasar. Jadi mata itu sampai kepada mutiara hikmah agama, sedangkan para rasul itu hanya kulit-kulit agama. Maka mereka tidak mau belajar seperti yang kita pelajari ini. Ini kulit-kulit saja, ini berilmu syariat. Antum harus sampai ke ilmu hakikat yang melahirkan ma'rifat. Ya, istilah-istilah yang mereka buat. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu kaum muslimin dan muslimat, mereka melakukan itu atau mengatakannya bukan karena dengan dalil, tetapi hanya dengan reka-rekaan dan perkiraan serta tipuan-tipuan syaitan tadi. Wa masahha fi dalilu bi'ainihi minhum wajib al-iman bihi muayyanan. Rasul atau nabi yang disebutkan dengan dalil tentang mereka wajib mengimaninya sesuai dengan dalil itu. Misalnya Nabi Nuh diutus kepada kaumnya ini dan sebagainya. Semuanya kita imani. Berarti mengimani terjadinya tufan yang tak pernah terjadi sebelumnya sebesar itu dan terjadi setelahnya sebesar itu. Pada tonton menengok banjir, tufan menenggelamkan gunung, nggak ada dia, hanya di masa Nabi Nuh alaihi salam. Kalau lah tenggelam gunung kana lailah, santi kalau jalan ke bangkinang lai soa. Ini di masa Nabi Nuh tenggelam semuanya. Makanya anak Nabi Nuh Kan'an ketika dipanggil oleh ayahnya, irkam ma'ana, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin, jangan ikut orang-orang kafir. Dia ikut jawab dengan logika, sebab logikanya tak pernah banjir menenggelamkan gunung. Maka dia jawab dengan logika, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya akan selamat dengan naik ke puncak gunung. Lalu ayahnya bicara dengan wahyu, la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Anakku, hari ini tak ada yang selamat dari perintah Allah, dari perkara Allah, kecuali yang diberinya rahmat. Siapa? Yang masuk kapal. Sedangkan yang tak masuk kapal tidak akan ada yang selamat. Akhirnya wahala bainahumul mawju fakana minal mughraqin. Akhirnya mereka terhalang oleh ombak yang sangat besar yang disebutkan oleh Al-Quran kal jibal. Ombak itu seperti gunung. Pernah tuan-tuan nengok ombak sebesar gunung? Saya aja nengok ombak 3,5 meter mengalaminya sudah hampir mati kami. Iya, cobalah. Alhamdulillah. Waktu ke Mentawai je. Nah, perjalanan yang harusnya 3 jam, 10 jam tak sampai. Mesin mati sodo. ABK mabuk sodo. Antu awak yang tak ABK dah mabuk. Itu baru 3 meter, 4 meter. Bagaimana dengan kaljibal, seperti gunung? Serendah-rendahnya gunung,
ratusan meter juga ya, serendah-rendah gunung tingginya ratusan meter. Gunung pernah ada gunung apa contoh? Uhud kayaknya ya, Uhud 1070 meter ya, subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya bicara dengan logika, yang satu bicara dengan wahyu. Mana yang menang? Wahyu. Akhirnya Nuh selamat, anaknya terlaknat. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian wajib imanu bisairihim ijmalan. Wajib beriman kepada semua rasul itu secara global. Semua rasul kita imani walaupun tak tahu kita namanya. Karena ditanyakan pada Nabi berapa orang nabi dan rasul yang diutus, Nabi menyebutkan sekitar 124.000 orang. Sekitar 124.000 orang. Yang disebutkan namanya dalam Al-Quran dan hadis adalah sekitar 25 orang. Yang disebutkan namanya kita imani dengan namanya, yang disebutkan kaumnya kita imani dengan kaumnya, yang tidak disebutkan kita imani bahwa Allah telah mengutus sebanyak itu. Tapi sebanyak itu yang diutus, lebih banyak juga yang kafir daripada yang beriman. Subhanallah, walakin haqqat kalimatul azabi 'ala kafirin la amla'adda jahannama bihim ajma'in. Nasallallahu alaihi afiyah. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdaluhum wa akhiruhum. Dan wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah yang paling mulia dan yang terakhir. Kalau ada yang ngaku terima wahyu setelah Nabi, berarti datang kepadanya syaitan yang mengaku malaikat. Syaitan bukan hanya mengaku malaikat, bahkan kadang-kadang mengaku jadi Tuhan. Mengaku jadi Tuhan, seperti yang dialami oleh sebagian ulama seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam suatu perjalanan di malam hari di padang Sahara, tiba-tiba dari atas turun cahaya yang sangat terang menyilaukan mata, berhenti di depannya. Lalu dari balik cahaya ada yang berbicara, "Ya Abdul Qadir, innani ana rabbuk." Hai Abdul Qadir, saya Tuhanmu. Masya Allah, ngaku jadi Tuhan dia. Fastami' lima yuha ilaik, dengarkan apa yang diwahyukan kepadamu. Kalau sempat kita yang dapat yang seperti itu, alhamdulillah saya dapat wahyu. Sah? Iya, kalau kita tidak berilmu ya alhamdulillah dapat wahyu. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seorang ulama besar, ahli sunnah, tidak seperti yang tertulis dalam manakibat ini. Banyak sekali sama Wali Songo. Kalau antum tonton film Wali Songo, Deta Songo ada. Banyak hal-hal yang tidak ada tapi diada-adakan. Dulu waktu Darun kan keluar film Wali Songo. Minta izin ke Buya boleh nontonnya. Apa film Wali Songo? Apalah film Islam. Kocan itu isi kosan deh. Dalu waktu nonton lo, ndak kena lewat dah. Sakti awak dia kalau ikut Wali Songo kan. Kosan setelah baca sejarah mereka yang benar dan sesungguhnya, kebanyakan itu adalah kebohongan yang dibuat-buat orang. Jadi makanya agama jangan lewat film dah. Jadi walid masuk. Jadi agama jangan lewat film, jangan lewat TV jangan. Lewat TV pun jangan. Tapi belajar dah melalui majlis ilmu. Bukan tak boleh nonton TV, tidak. Tapi dengan TV tak cukup, tak ada saringannya. Apalagi kalau masuk TV bahasa Arab tu. Nya kecil tak pandar masuk TV. Bertanyong dia. Aiko sampai gue aku tak boleh sampai dia. Omak ya. Akhirnya dah buatlah syarat cia. Tolong beko presenter, tolong dia orang gaji dah. Nya kalau orang gaji aja dia dah. Ya dah. Alhamdulillah selama kau lagi dipenuhinya. Iya, dia nyedak kan duduk okey-okey, tapi kan ada nampak dia ustaz dia mak orang gaji kau ustaz dalamnya kan. Kecil dah ada kotak TV kan. Jadi ada seperti itu. Jadi kadang-kadang terbatas. Maka mesti memang belajar. Akhirnya Syekh Abdul Qadir mengatakan karena dia berilmu, kadzabta ya Allah, kamu berbohong wahai musuh Allah. Nah, karena setan dah tahu ini tidak bisa disesatkan, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Kamu benar Abdul Qadir, tapi ingat sudah banyak syekh yang saya sesatkan dengan cara ini. Syekh, siapa yang maksud dengan syekh yang disesatkan?
syekh-syekh sufi yang tidak berilmu tadi. Syekh-syekh yang tidak berilmu. Akhirnya itulah yang ngaku-ngaku bahwa saya ngambil ilmu langsung dari yang maha hidup. Nya hijabnya nopal ya cik hijab aja nya. Allah berhijab cahaya. Di balik cahaya kan dia tidak tahu. Karena tidak mau belajar ilmu syariat, langsung ke ilmu langsung ke hakikat. Akhirnya dia tidak tahu dibohongin. Dia tidak tahu dibohongi karena tidak belajar ilmu seperti yang diturunkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah yang terakhir. Ini adalah modal paling besar bagi Syekh Abdul Qadir ketika mengatakan kamu bohong. Sebab apa? Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka wahyu sudah terputus. Wahyu sudah terputus. Jadi kalau ada yang mengaku akan beri wahyu lagi, pastikan itu syaitan. Sekalipun yang menerimanya sorbannya semeter ke atas, jubahnya menyapu lantai 3 meter. Ya, jangan percaya. Sebab wahyu sudah terputus dengan akhirnya kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Allah arsalhu lin-nasi ajma'in, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia. Kau tengok-tengok contohnya boleh mana menang qalu. Lah tidak masalah lah. Ini tidak mesti sudah ikut. Isu azam. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan tuan-tuan selalu selamat ya, dan selalu bersemangat untuk semakin kedekat kita melalui majlis-majlis ini. Ya, kalau tidak buat macam ni ikut, jangan musuh kan. Dan di Osman aja. Osman di Usaimin jangan musuh kan. Sah? Nah, tapi dengan demikian setidaknya bisa saling bertukar senyum. Ya, kalau lihat awal bulan senyum. Nah, tapi kalau dokek-dokek tengah bulan, makanya dipilih saya di pekan kedua. Jadi tidak jauh bodoh. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dengan iman, dengan Islam, dan dengan ketakwaan. Terima kasih sekali lagi. Semoga pertemuan ini tidak membosankan, dan saya mohon maaf sekali. Sampai kita jumpa kembali. Sekiranya tidak ada pertanyaan saya, langsung aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.